Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Bapak Suwarno, dari SMP Negeri 2 Jogoroto, yang akan memberikan materi kesehatan tentang keselamatan di jalan raya. Sebelum memasuki ke materi inti, pernahkah di pikiran Anda terlintas tidak memakai helm, menerobos lampu merah? Oleh sebab itu, marilah kita saksikan pembelajaran saya melalui daring. Apa itu jalan? Pengertian jalan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, perlengkapan, dan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung. Pengertian rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu itu dibedakan menjadi 4. 1, itu rambu peringatan. Sambil contoh, kalau ada tanda panah warna kuning mengarah ke kanan, berarti kalian berbelok ke kanan. Kemudian rambu yang kedua itu berbentuk petunjuk. Apabila kalian menaiki kendaraan kemudian ingin mencari masjid, umpamanya di situ ada tanda gambar masjid, itu merupakan rambu petunjuk. Yang ketiga, rambu larangan. Rambu larangan di sini biasanya ada tanda merah. Apabila di situ ada gambar orang yang menaiki sepeda motor dengan tanda merah dan ada garis miring, itu berarti pengendara motor itu tidak bisa lewat di situ. Apabila ada tulisan P, tanda merah, berarti Anda tidak boleh berhenti di situ atau parkir di situ. Kemudian yaitu rambu perintah. Rambu perintah di sini akan menandakan bahwasanya Anda berjalan di situ apabila ada tanda merah, tulisan stop, berarti Anda dilarang melewati jalan itu. Atau ada tanda merah bertuliskan 80 km, berarti Anda berjalannya tidak boleh melebihi dari 8 km per jam. Pengertian marka jalan, dari marka jalan itu merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya. Ada 4 marka jalan. Yang pertama, marka jalan membujur. Itu biasanya ada yang membujur lurus, itu pertanda Anda harus berjalannya lurus. Kalau terputus-putus, garis marka membujur terputus-putus, itu berarti Anda boleh mendahului kendaraan. Ingat, kalau kita mau menyalip, itu di sebelah kanan. Kemudian ada marka melintang, itu biasanya di area sekolah. Itu termasuk jalan khusus untuk penyeberang. Yang ketiga, ada marka serong. Yang keempat, ada marka lambang. Pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lainnya. Biasanya, jalan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1, digunakan untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, pembangunannya biasanya dibiayai oleh perusahaan negara. Yang keempat, penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. Aktivitas yang ada di jalan raya. Yang pertama, aktivitas pejalan kaki. Kewajiban pejalan kaki, karena ini di masa pandemi, kalau kita menghendaki pejalan kaki atau berjalan dengan menggunakan kaki, kita menggunakan masker. Yang kedua, berjalan di jalan sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, berjalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, umpamanya trotoar. Yang kedua, aktivitas bersepeda. Aktivitas bersepeda itu merupakan model transportasi darat. Bagaimana cara bersepeda yang baik? 1, berpakaianlah yang benar, serta memakai helm. Karena ini di masa pandemi,
Jangan lupa memakai masker. Yang kedua, jangan pernah bersepeda melawan arus jalan. Yang ketiga, tentunya berjalan di sebelah kiri. Kemudian, gunakanlah lampu kalau kalian bersepeda pada malam hari. Terakhir, rawat dan juga jagalah kondisi sepeda Anda, agar nanti di dalam bersepeda kalian tidak mendapat kerusakan di jalan. Aktivitas berkendara menggunakan bus, kalau kalian beraktivitas di dalam bus adalah kalian mencari tempat pemberhentian bus atau istilahnya halte bus. Berikutnya yang keempat, aktivitas berkendara menggunakan sepeda motor. Kewajiban kalian apabila menggunakan sepeda motor di tengah pandemi ini, jangan lupa satu, memakai masker. Yang kedua, menggunakan helm. Yang ketiga, memakai jaket serta sarung tangan. Memperhatikan pandangan pada saat di atas sepeda motor, jadi pandangannya lurus. Kalian tidak boleh menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Kalau kalian ingin menoleh ke kanan dan ke kiri, di situ ada spion. Jadi pengertian keselamatan jalan raya, suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Nah, ini tadi di awal sudah saya jelaskan. Pernahkah di pikiran kalian untuk memikirkan kalau tidak memakai helm? Nah, di situ merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan yang ada di jalan raya. Contoh, sarana prasarana, mungkin di jalan raya itu ada lubang. Nah, itu merupakan bagaimana caranya sampai menghindari lubang agar selamat, tidak terjadi kecelakaan di jalan raya dan sebagainya. Dan klasifikasi jalan raya. Jalan raya itu mempunyai 4 klasifikasi. Yang pertama, jalan arteri. Jalan arteri ini dibedakan menjadi 2. Ada arteri primer, ada arteri sekunder. Jadi kalau arteri primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar kota, jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota dengan jenjang ke-1 dengan kota jenjang ke-2. Biasanya itu kalau arteri primer itu ruas atau lebar jalan itu lebih dari 8 meter. Kemudian kecepatan itu biasanya 80 km per jam. Itu arteri primer. Begitupun dengan jalan arteri sekunder. Kalau arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1. Lebar jalannya hampir sama dengan arteri primer, cuman bedanya di kecepatan. Kecepatan itu biasanya kalau arteri sekunder itu antara 60 km per jam. Yang kedua, jalan kolektor. Nah, jalan kolektor di sini juga dibedakan menjadi 2. Ada kolektor primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua. Nah, ini biasanya lebar jalannya tidak lebih dari 7 meter. Begitupun dengan kecepatannya. Biasanya kecepatan kalau kolektor primer itu antara 40 km per jam. Kemudian jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder yang lainnya. Kawasan ini mempunyai lebar jalan lebih dari 7 meter dan kecepatannya 30 km per jam. Yang ketiga, jalan lokal. Jalan lokal juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil. Lebar jalannya ini tidak lebih dari 6 meter. Nah, kecepatannya juga begitu. Kecepatannya itu biasanya 20 km per jam. Yang kedua, jalan lokal sekunder, yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan. Nah, di jalan ini biasanya lebarnya sama dengan lokal primer, cuma kecepatannya
10 km per jam. Yang terakhir yaitu jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Gambaran dari jalan arteri, yang paling besar itu arteri, kemudian di situ ada jalan kolektor, yang masuk lebih kecil lagi jalan lokal, ya. Nah, ini merupakan gambarnya ini. Demikian tadi penyampaian model daring saya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan melakukan aktivitas olahraga di rumah. Tugas untuk kalian, yang pertama, tulislah 4 penyebab kecelakaan di jalan raya menurut pendapatmu dan jabarkan. Yang kedua, tulislah 6 rambu lalu lintas yang kamu ketahui dan jabarkan menurut pendapatmu. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.